Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Iya, betul. Teks yang menggambarkan sebuah objek ya secara rinci. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Fantasi itu angan-angan, hayalan ya. Kita akan menghayal bersama-sama. Nah, kita akan membuat eh, hayalan-hayalan kalian itu menjadi sebuah cerita ya yang bisa dinikmati. Pernahkah kalian menonton atau membaca buku tentang Harry Potter? Ya, pasti jawabannya beragam ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Ini itu film yang begitu sangat populer ya, Harry Potter ya, cerita fantasi yang menceritakan tentang hal-hal yang ajaib ya, yang kita tidak akan temukan di dunia nyata. Seperti apa sih wujudnya ini ya? Ini adalah poster Harry Potter ya, film Harry Potter. Ini itu tokoh utamanya ya, yang namanya Harry, dan di sana diceritakan ya, penulis itu menceritakan bahwa ada sekolah sihir ya. Jadi ini ada sapu ya, Harry bisa menggunakan sapu untuk terbang ya, begitu juga dengan teman-temannya yang memiliki sihir bisa menerbangkan ya, bisa menaiki sapu itu untuk sebuah transportasi. Begitu juga dengan mobil ya, biasanya kan kita jumpai mobil itu hanya bisa berjalan di tempat ya di jalan ya biasa ya di atas aspal seperti itu ya, tidak meng tidak bisa terbang seperti itulah. Di sini diceritakan mobil ini bisa terbang ya, bahkan sampai ke langit-langit seperti itu. Nah, banyak sekali cerita ya yang bisa kalian jumpai, tidak hanya tentang Harry Potter saja. Mungkin ketika kalian nonton TV ya, ada itu Boboiboy, ada kemudian cerita Ayo ya, itu juga tergolong ke dalam jenis cerita fantasi. Nah, selanjutnya dari beberapa penjelasan saya tadi, kita dapat simpulkan bahwa pengertian teks cerita fantasi adalah karangan atau tulisan yang menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai pengalaman, perbuatan, maupun kejadian berupa angan-angan, imajinasi, hayalan, atau rekaan belaka. Nah, cerita yang digambarkan dalam teks cerita fantasi merupakan hal yang tidak nyata atau fiksi. Nah, jadi hal-hal yang ada di dalam cerita itu merupakan karya angan-angan dari si penulisnya itu. Nah, contohnya ini ada anak rembulan ya. Di buku cetak kalian ada cerita mengenai anak rembulan. Kemudian ada cerita ini juga ya, Nataga ya, dragon ya, si naga. Kemudian ada Smurf, saya ambil dari internet ya, ada cerita Smurf. Kalau kalian sudah pernah menonton tayangan ini, cerita Smurf ini tokohnya itu adalah para jamur. Tetapi di situ ada tokoh antagonisnya itu berupa penyihir, penyihirnya manusia. Jadi ini campuran ya antara dunia eh, nyata dengan dunia yang dikarang oleh si penulis. Ya semuanya memang karangan dari si penulisnya, tapi tetap menggunakan latar di dunia. Nah, seperti itu. Ini ada Tayo ya. Tayo juga kan tokohnya adalah minibus ya. Minibus bisa bicara, bisa menyelesaikan masalah ya. Sama halnya ini Smurf ya tadi, jamur-jamur bisa berjalan, berbicara ya. Bahkan bisa memecahkan masalah. Selanjutnya, yuk kenali ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama ya, ada tokoh yang unik, memiliki kesaktian ya, mohon maaf. Nah, tokoh adalah individu ciptaan yang mengalami peristiwa dalam cerita.
Tokoh dalam cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dan berbeda dengan yang lain. Nah, tokohnya itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki tokoh cerita lainnya. Misalkan di teks cerpen ya, itu kan ada tokoh, itu tokohnya tidak memiliki keunikan ya. Kalau misalkan ini kan punya ya, contohnya tadi si Harry Potter itu memiliki keunikan bahwa dia itu bisa menguasai sihir seperti itu. Nah, kalau di tokoh cerpen biasa kan biasalah memecahkan masalah dengan cara yang biasa. Kalau yang di Harry Potter kan memecahkan masalahnya dengan cara yang tidak biasa. Seperti Bobo Boy juga ya. Ini kan memiliki kekuatan yang ada di tangannya itu ya bisa bisa menyelesaikan masalah ya, bisa eh, mencari cara bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang unik seperti itu. Begitu juga dengan Tayo, masa ada bus ya, minibus bisa menyelesaikan masalah, bisa berpikir ya. Itu kan tidak bisa kita jumpai di dunia nyata seperti itu. Tokoh yang unik ciri-cirinya. Yang kedua ada tema dalam cerita fantasi ini adalah temanya itu magic atau sihir ya, ataupun supernatural yaitu hal-hal yang goib atau futuristik berhubungan dengan masa depan. Contoh-contohnya ada tema pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya ya. Kemudian ini cerita apa ini? Berarti masuk ke dalam mempertahankan tanah leluhurnya. Mungkin supernatural ya ataupun magic. Kemudian petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda Jepang ini masuk ke dalam futuristik karena mereka itu dari zaman sekarang itu bisa menuju ke zaman masa depan seperti itu. Contohnya saja seperti ini ya. Ini adalah gambar salah satu cuplikan yang saya ambil dari film Doraemon yang Stand By Me 2 ya, di mana di sana itu si Doraemon dan juga Nobita itu kembali ke masa lalu ataupun dia bisa melihat ke masa depan. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh lagi kegelapan karena tumbukan meteor ini ya. Ini juga cerita fantasi ya, karena kegelapan karena tumbukan meteor di sana itu diceritakan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa kita jumpai di dunia nyata, seperti itu. Nah, itu tadi ya tokoh. Nah, kemudian unsur yang lainnya itu ada keajaiban. Nah, cerita mengungkapkan hal-hal magic ya yang tadi itu supernatural, futuristik yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi ya, bergenre itu berjenis fantasi, dunia imajinatif dunia imajinatif yang diciptakan penulis ya. Jadi ceritanya itu murni dari pemikiran si penulis ya, hayalannya si penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Hal yang kita masa sih kok bisa itu dijadikan biasa oleh si penulis. Nah, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau memodifikasi dunia nyata itu ya. Gambaran umum ya ada keajaiban. Unsur yang ketiga ada keajaiban. Selanjutnya nah, ada latar. Latar dalam cerita fantasi ini ya, latar digunakan dalam teks cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya cerita terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, latarnya itu bisa sekarang ya, misalkan tahun 2021. Tapi tiba-tiba nanti di paragraf kedua menceritakan si tokoh itu masuk ke dalam tahun 2022. Nah, bahkan bisa lagi kembali ke 2016 seperti itu ya. Latarnya itu bisa campuran ya, bisa zaman sekarang, masa depan ataupun sebaliknya atau zaman dahulu. Bisa saja di satu tempat, misalkan tahun 2021 saja ya, misalkan di hutan, itu bisa di hutan saja atau mungkin seperti gambar ini ya. Ini masa ada latar tempatnya itu di awan ya, latar tempat ya itu di awan, di mana di awan itu terdapat rumah. Ada nggak di dunia nyata bahwa ada rumah di awan? Ya tidak mungkin kan kalau misalkan di dunia nyata ini ada rumah di awan, otomatis kan tidak mungkin di sana berdiri ya dan hidup seseorang ataupun objek ya di sana ya.
Karena di awan kan, eee, bukan tidak bisa di tempat tinggal mohon maaf, tidak bisa kita tinggali ya di sana, seperti itu. Selanjutnya ada alur. Alur dalam teks cerita fantasi merupakan kerangka dasar yang sangat penting. Alur mengatur tindakan, harus bertalian satu sama lain. Artinya ini, alur ini tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur yang lainnya. Alur memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa ya dari awal terjadinya atau mungkin dari pengenalan tokoh, kemudian dari munculnya konflik ya, kemudian sampai selesainya masalah itu seperti apa, ini dinamakan alur ya. Yang sudah kalian ketahui itu kan alur ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah itu, ya hampir mirip seperti itu. Selanjutnya ya, ada lagi unsurnya yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi ya. Tidak murni ceritanya, kalau murni ini ya nanti kita masukkan ke dalam cerpen ya. Tetapi kan ini kita menambah-nambahkan ya latarnya. Latar tempat, latar waktu, dan sebagainya. Semuanya itu ditambah-tambahi. Jadi merupakan sebuah fiksi ya. Selanjutnya, nah bahasa penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Di teks deskripsi kita sudah membahas mengenai sinonim ya, hampir sama seperti itu ya, bukan hampir lagi, sama memang ya sinonim ya dengan bahasa sinonim yang digunakan di cerita fantasi dengan yang di teks deskripsi itu sama. Dan variasi kata cukup menonjol. Nah, bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif ya, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi ada kayak percakapan antara tokoh ya, satu atau tiga tokoh dan banyak lah. Pokoknya lebih dari satu tokoh itu nanti bahasanya menggunakan bahasa percakapan. Jenis teks cerita fantasi ada dua, yang A, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, yang B, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Yang A terdiri dari cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Contohnya dalam film Cars dan SpongeBob. Yang kedua, cerita fantasi irisan, mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contohnya adalah Harry Potter. Yang cerita fantasi sezaman dan lintas waktu tergolong menjadi dua. Yang pertama cerita fantasi sezaman dan yang kedua ada cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman latar yang digunakan satu masa, misalkan fantasi masa kini atau masa lampau atau bahkan fantasi masa yang akan datang. Contohnya itu Cars dan SpongeBob. Itu kan terjadi di satu tempat saja ya. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan prasejarah atau masa kini dan 40 tahun mendatang. Contohnya Doraemon. Yang pertama ada Cars. Menceritakan sebuah mobil balap bernama Lightning, McQueen pergi ke California untuk balap final di Piston Cup melawan The King dan Kick. Namun, McQueen secara tidak sengaja merusak jalan di sebuah kota bernama Radiator Spring. Sebagai hukuman, dia diwajibkan untuk memperbaikinya. Ketika sedang memperbaiki, McQueen bertemu dengan truk derek tua bernama Meter.
sebuah Porsche bernama Sally dan sebuah Hudson Hornet bernama Doc Hudson. Setelah berteman dengan mereka, MC Queen akhirnya sadar bahwa ada hal yang lebih penting dari trofi, kemasyhuran, dan sponsor. Nah, di sini kan tokohnya adalah sebuah mobil ya, begitu juga dengan teman-temannya adalah mobil yang mengoperasikan perlombaan juga sebuah mobil dan beberapa krunya juga mobil. Pokoknya di sini menceritakan tentang kehidupan mobil seperti itu. Nah, oleh karena itu ini dikatakan sebagai jenis cerita fantasi total. Oh, tell him he has 3 laps to catch me. Cruz says you got 3 laps to catch her. Yeah, okay. Tell her thanks. Latar tempatnya juga kita bisa memasukkan ya ke dalam latar tempat yang sezaman seperti itu. I was I'd like just... you to head back to the training center right away. Oh, but why? I need you to get Kurt up to speed for the race next weekend. Wait, not Kurt. He's the bug guy, right? The other one, Ronald. Yes. I want to stay and watch. That's not gonna happen, Cruz. Now go. But Mr. McQueen still has a chance. Just go do your job. Yes, sir. And take off that spoiler and those racing tires. You look ridiculous. You are a trainer, remember? Not a racer. Not a racer. Not a racer. If you were... Selanjutnya ada SpongeBob. SpongeBob berlatar tempat di dalam lautan. Nah, di sana terdapat 4 tokoh yang biasa kita jumpai, yaitu Tuan Krabs, Squidward, SpongeBob, dan juga Patrick. Nah, SpongeBob adalah makhluk hidup biasa yang bisa juga sakit. Namun berbeda dengan makhluk hidup lainnya, SpongeBob akan sembuh jika ia menggosokkan badannya pada sesuatu. Nah, di dalam lautan itu ia memiliki sebuah rumah yang berbentuk nanas. Kemudian untuk Patrick itu sebuah besi ya yang berbentuk setengah lingkaran, dan Squidward itu bentuknya rumah yang terbuat dari batu. Nah, ada juga Tuan Crab yang memiliki restoran yang menjual Krabby Patty atau biasa kita kenal juga dengan hamburger. Nah, di dalam kehidupan nyata kan tidak mungkin kita menjumpai di bawah lautan ada kehidupan semacam itu ya. Oleh karena itu, jenis kartun ini tergolong ke dalam cerita fantasi total. Yang ketiga ada Harry Potter. Harry Potter adalah seorang anak yang tampaknya biasa saja, namun sesungguhnya ia adalah seorang penyihir. Akhirnya ia dijemput oleh orang dari sekolah penyihir untuk membawanya sekolah di sana. Nah, di sana dia mempelajari banyak ilmu mengenai sihir ya, untuk mengembalikan, untuk mengoperasikan kembali sihir yang telah ia miliki sebenarnya. Banyak sekali rintangan yang ia hadapi. Nah, dari tayangan ini ya kita bisa tahu bahwa Harry Potter ini bukanlah orang biasa ya. Ia memiliki sihir, ia bisa mengendalikan atau menaiki sapu terbang ya. Nah, di sana juga kita bisa lihat ya, ada kepala saja yang bisa terbang, kemudian ada lampu yang bisa terbang, dan ada buku yang bisa mengeluarkan wajah ya, seperti hal gaib seperti itu. Nah, ini ada sapu terbangnya yang akan dinaiki ini oleh Harry Potter ya. Nah, di sini Harry Potter itu ketika pulang di rumah ya, dia dikurung dan teman-temannya menjemputnya menggunakan mobil terbang. Ini merupakan hal ajaib yang tidak mungkin kita jumpai di kehidupan nyata. Selanjutnya ada Doraemon.
Doraemon ini adalah sebuah tokoh ya yang memiliki kantong ajaib. Nah, kita bisa tahu ya dari tampilan cerita ini merupakan cerita yang lintas waktu. Jadi bukan cerita sezaman ya, karena di cerita ini, terutama di Doraemon Stand By Me 1, di sini itu ini kan Nobita yang akan menaiki mobil ini. Ini ceritanya dia sedang berada di zaman ia mau menikah, tetapi nanti tiba-tiba ia kembali ke masa lalu, bahkan sampai ke masa yang akan datang atau masa depan ya. Nah, di sini sangat menunjukkan jelas sekali bahwa ini latarnya itu lintas zaman. Nah, bahkan teknologi yang kita dapat lihat ya, ada mobil yang bisa terbang, itu belum bisa kita temukan di zaman ini. Mobilnya pun tanpa kita kemudikan sudah bisa tahu ya, kita tinggal memencet tombol kita akan kemana. Motor, mohon maaf, itu adalah sebuah motor. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.